Mam, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, aku adalah ibu satu anak. Sebagai seorang ibu baru di sini, aku sangat tergiur untuk membeli hal-hal baru, baik itu berdasarkan review atau karena bentuknya yang lucu. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dari itu di sini aku mau bahas tentang gendongan. Di sini aku mau mereview serta merekomendasikan jenis-jenis gendongan yang aku punya. Pertama, mulai dari jarik, ring sling ergonomis, ring sling non ergonomis, geos, instant baby wrap, dan hip seat baby carrier. Nah, selain merekomendasikan gendongan-gendongan yang bakal aku tampilin di sini juga aku bakalan sebutin harga beserta link pembelian di Shopee di description box ya, Mam. Nah, pertama di sini aku mau bahas tentang kain jarik dulu. Ini adalah kain jarik yang hampir semua ibu-ibu di Indonesia punya. Kenapa? Karena ini adalah kain jarik tradisional ya, Mam. Jadi hampir semua ibu-ibu direkomendasikan oleh orang tuanya untuk memakai kain jarik ini. Kenapa demikian? Selain berfungsi untuk menggendong, kain jarik ini juga bisa digunakan untuk membedong serta dijadikan pelak bayi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, kainnya seperti ini ya, Mam. Sangat kuat dan enggak panas tentunya dan adem. Bisa dilihat kain jarik ini memiliki lebar yang sangat lebar, sekitar 1 meteran, serta panjang 2 meter lebih. Bentuknya juga sangat simpel ya, Mam. Mama aku sangat suka kain ini dan kasih ke aku sekitar 15 apa 17-an. Sebanyak itu kan, Mam. Nah, untuk pemakaiannya sendiri tinggal digulung aja seperti ini. Lalu kita simpan di sebelah sini. Dan bagian yang panjangnya tinggal kita cantolin sebelah sini. Seperti ini. Nah, dan untuk aku pribadi, jujur aku sering banget menemukan kesulitan saat menggunakan kain jarik ini. Kenapa? Karena kadang-kadang aku tuh kayak nggak bisa gitu buat nyimpen kainnya di pundak dan suka meminta bantuan orang lain, khususnya mama aku. Selain itu, minusnya sendiri untukku karena aku nggak ahli dalam gendongan ini, ketika melipatnya di bagian pundak malah menggumpal dan terlalu nekan, malah jadi bikin pundak aku tuh sakit dan gampang pegel. Dan merasa bener-bener gak nyaman banget. Tapi pas aku pakainya dengan bener, dengan baik, aku nyaman-nyaman aja gitu, Mam. Nah, tapi Mam jangan khawatir juga. Selain cara seperti ini, di YouTube banyak banget tutorial cara-cara menggunakan kain jarik agar terlihat lebih rapi dan lebih nyaman tentunya, baik untuk kita maupun untuk bayi. Nah, tapi kembali lagi, karena aku adalah orang pemalas, menurutku cara seperti ini adalah cara tersimpel. Ini aku lagi gendong anak aku dengan umur 11 bulan dan berat badan sekitar 9 kiloan. Bisa dilihat ya, Mam, ini aku kurang pro, jadi di sininya sangat pendek, sedangkan di sininya kepanjangan. Dan biasanya ketika dipakai untuk mengayun-ayun, dedenya bakalan aku posisikan seperti ini. Dan kakinya biasanya suka aku masukin juga ke sini biar dia cepet tidur. Ini juga bisa dimasukin ke sini. Jadinya seperti ini. Tuh, Mam, bisa dilihat ya, Mam, ini tuh sangat bisa menopang dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Cuman maaf banget aku nggak bisa tunjukin soalnya dia lagi nggak mau. Seperti ini. Nah, akan tetapi untuk kain jarik ini maaf banget aku nggak bisa kasih rekomendasi link di Shopee soalnya ini aku cuman disediain sama mama aku. Jadi aku nggak tahu ini harganya berapa. Selanjutnya ini adalah ring sling ergonomis. Yang aku pegang saat ini adalah dari merek Yun Ayun. Kenapa ring sling ergonomis? Karena ring sling dengan bukaan seperti ini adalah ring sling yang aman untuk bayi. Sebenarnya untuk ring sling ini sendiri sangat sama bentuknya dengan jarik. Sama-sama memiliki bukaan lebar seperti ini. Dan seperti ini. Hanya saja jika pada ring sling terdapat ring yang memodernkan si gendongan ini. Untuk ringnya sendiri seperti ini terbuat dari ring aluminium alloy tanpa celah berlogo Yun Ayun ya, Mam. Nah, jadi ring aluminium ini sangat aman karena tidak ada sambungannya dan tidak akan terpisah satu sama lain. Selain itu, di sebelah sininya dijahit menggunakan 6 titik jahitan. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, Mam. Jadi sangat kuat seperti ini. Selain itu, bentuknya yang panjang seperti ini dipercantik dengan logo yang terbuat dari kayu laser akrilik seperti ini. Nah, cara pemakaiannya sendiri sangat mudah, seperti menggunakan kain jarik seperti ini. Hanya saja karena di sini terdapat ring, jadi memudahkan untuk kita menyantolkan antara kain sebelah sini dan sebelah sini. Caranya,
tinggal disisir aja seperti ini. Kemudian dimasukkan seperti ini. Dimasukkan ke dalam siring pertama ya. Kemudian kita masukkan ke bagian yang kedua seperti ini. Dan seperti ini. Terus tinggal kita rapihkan. Kita sisir ulang ya Mam bagian sininya. Sisir. Dan tarik-tarik seperti ini. Kenapa di sininya harus dirapihkan dan disisir? Karena ketika dirasa kurang nyaman dan kurang pas, kita bisa dengan mudah untuk menarik dan mengembalikannya kembali. Seperti itu. Dan untuk kainnya sendiri ini sangat adem, nggak bikin gerah dan nggak bikin panas. Untuk permukaannya sendiri lumayan lembut seperti ini. Nah, dan karena ringsing ini mempunyai bukaan selebar pundak, di sini tuh beneran kita bisa sesuaiin, nyaman-nyamanin di pundak kita agar bisa mengcover seluruh bagian pundak kita, sehingga ketika digunakan untuk menggendong bayi, si kain bisa menyebarkan berat bayi ke seluruh bagian pundak dengan secara merata. Seperti ini ya Mam. Tuh, sangat rata. Dan ketika ingin melepaskannya, tinggal dilonggarkan bagian ring seperti ini, lalu angkat bayi. Untuk menyimpannya tinggal masukkan dan tinggal tarik-tarik aja. Sangat mudah kan Mam? Nah, yang aku pakai sekarang ini adalah dari seri Sabin dan untuk harganya sendiri di harga 180 ribuan. Jadi maksudnya kalau misalnya kainnya kurang kenceng nih Mam, agak ke bawah gitu dedenya, tinggal ditarik aja seperti ini. Dan pas. Nah, biasanya anak aku kalau misalnya pakai gendongan ini tuh nyaman dan nemplok aja di sini. Terus lama-lama dia tuh bakalan tidur pules. Aduh, deh Mama mau bicara dulu. Lihat. Nah, kemudian selanjutnya adalah ring sling non ergonomis. Kenapa non ergonomis? Karena di sini memiliki ring yang bercelah. Artinya suatu saat nanti ring ini bakal kebuka. Dan kebayang gak sih Mam kalau digunain lagi gendong bayi, tiba-tiba ring ini kebuka dan lepas, terus nauzubillahimindzalik bayi kita jatuh gitu. Serem banget gak sih Mam? Untuk ring sling non ergonomis sendiri ada yang terdapat busa dan ada yang memiliki busa. Untuk yang aku pakai sekarang ini yang memiliki busa. Dan selain itu aku sangat tidak merekomendasikan gendongan ini. Kenapa? Karena bentuknya seperti kantong. Kalau misalnya kita simpen bayi kita di sini, apalagi kalau misalnya umurnya masih di bawah 3 bulan atau bayi kita masih bentuknya ukurannya kecil, bayi kita itu bisa ngelelep gitu Mam di sini. Kebayang gak sih kalau misalnya bayi ngelelep di sini, terus sirkulasi udaranya tuh nggak lancar. Jadi nanti tuh bayinya tuh nekuk gitu, terus napasnya nggak lancar. Dan kebayang gak sih hal apa yang selanjutnya yang akan terjadi sama bayi kita. Selain ring sling ini sebenarnya aku punya dua. Satu dari merek ini merek apa ya? Satu dari merek Dialog dan satu dari merek Omilen. Kenapa udah tahu nggak ergonomis tapi tetap aku beli? Soalnya untuk Omilen sendiri ini aku dikasih, dan untuk Dialog ini aku beneran beli sekitar harga 120-an. Kenapa tetap ngotot beli? Soalnya aku tuh dulu belum teredukasi apa itu gendongan ergonomis dan apa itu gendongan non ergonomis. Jadi asal beli aja gitu Mam, yang penting lucu dan enak gitu. Ternyata tidak semudah itu memilih gendongan. Maksudnya kantong ini seperti ini ya Mam, berbentuk kantong kayak wadah kita nyimpen sayuran gitu Mam, seperti ini. Kebayang gak sih kalau misalnya kita simpen bayi kita di sini kayak nyimpen sayuran, terus kayak yang buat di simpen di sini gitu. Ngerti gak sih Mam maksudnya? Beneran kayak buat sayuran, bukan gendongan untuk menggendong bayi gitu. Seperti ini. Dan untuk kainnya sendiri ini lembut ya Mam. Terus biasanya di sini dikasih kayak dakron lagi. Jadi ini nggak tipis, ada 2 lapis, satu kain dalam, satu kain luar. Dan biasanya kain luar ini terbuat dari tuil, entah itu tuil polyester atau tuil katun. Dan di dalamnya itu terdapat silikon atau dakron. Jadi agak tebel gitu kainnya. Yang ini juga sama, bikin agak tebel kainnya.
seperti itu. Untuk cara pemakaiannya sendiri, tinggal kita simpan di pundak, lalu siringnya kita masukin ke sini. Ini sama ya kayak menggunakan ring sling ergonomis. Terus seperti ini. Bisa kita atur juga tinggi atau kependekan saat menggendong seperti ini. Dan ini contohnya. Nah, dan untuk gendongan ini sendiri yang paling aku suka itu di sininya ada saku seperti ini, dan di sininya terdapat kunci apa pengaman ya namanya. Pokoknya nanti tuh bisa kayak giniin seperti ini. Nah, jadi ini tuh beneran menopang anak kita gitu loh, Mam. Yang aku rasain gitu lah tuh. Walaupun ini bukan gendongan ergonomis, tapi ini tuh beneran bisa dipakai buat menopang anak kita agar tidak menjengkang. Apa sih itu namanya bahasa Indonesianya, Mam? Kayak gitu loh, Mam. Jadi beneran ketahan dengan adanya si pengaman ini. Jadi penampilannya seperti ini dan seperti ini. Dan sama ya, untuk melepasnya juga tinggal kita longgarin bagian ringnya aja. Nah, jadi maksudnya kalau menurut aku pribadi, menggendong baby newborn menggunakan itu sangat amat mengkhawatirkan ya, Mam, karena takut dedenya susah napas, sirkulasi udaranya terganggu. Jadi menurut aku kalau mau pakai gendongan ini lebih baik dipakai pas bayinya udah bisa berdiri tegak, jadi nggak tenggelam di gendongan ini. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan berat badan bayinya. Takutnya si ring ini, karena ini ring bercelah, terus tiba-tiba kebuka gitu, nggak lucu kan, Mam, kalau misalnya nauzubillah min dzalik anak kita jatuh. Dan ini adalah penampilan ketika kita menggunakan gendongan Omilen. Kemudian geos, untuk geos sendiri di sini aku punya dua. Yang pertama dari Elepas dan yang kedua dari Dialog. Pertama dari Dialog. Untuk dari Dialog sendiri, ini aku beli size M, bisa dilihat. Dan untuk kainnya agak sedikit kasar, cuman dia enak ya, Mam, jadi nggak tebel, jadi pas dipakai itu cukup sejuk. Untuk size M ukurannya seperti ini. Akan tetapi waktu pas pertama aku beli itu nggak sepanjang ini loh, Mam, tapi hanya dengan 2 atau 3 kali cuci aja udah menjadi lebar ini, selebar ini. Jadi menurut aku ini kurang bagus ya, Mam. Jadi apa ya, semakin kita sering cuci beneran semakin melebar gitu kainnya. Aku tahu mungkin emang karakteristik kaos emang gampang melar gitu, apa yang kita harapkan dari seorang kaos gitu. Tapi masalahnya di sini terlalu cepat melebar kalau menurut aku. Nah, untuk geos dari Dialog sendiri dibanderol dengan harga 120 ribuan. Selanjutnya ini aku punya geos dari Elepas atau Elep apa ya, maaf ya bacanya aku nggak bisa. Aku beli size L. Untuk ukuran L sendiri di badanku terlalu besar. Dan di sini aku beli 2 lapis, artinya 2 warna ya, Mam, yang satu warna Tosca dan satu warna biru. Jujur ini aku mungkin baru 2 apa sekali pakai, jarang banget. Soalnya kenapa? Ketebelan gitu, Mam. Jadi kainnya tuh beneran tebel dan beneran bikin gerah di aku. Apalagi kalau misalnya pakai siang-siang lagi panas, wah aku nggak akan kuat. Jadi aku kalau misalnya pernah pakai geos ini tuh pas pagi kalau nggak salah. Untuk kainnya sendiri, geos Elepas ini memiliki tekstur yang lembut apabila kita bandingkan dengan geos dari Dialog ini. Menurut aku sangat lembut yang dari Elepas. Seperti itu. Dan untuk harganya sendiri, geos Elepas ini dibanderol dengan harga kalau nggak salah 120 ribuan juga. Tapi kalau misalnya aku salah, paling nanti aku sertakan link di deskripsi aja ya, Mam. Nah, dan untuk pemakaiannya tinggal kita masukkan ke badan kita seperti ini. Aku suka bingung deh, Dede di mana sih posisinya? Di sini. Lalu Dede tinggal masuk sini aja. Tinggal dimasukin seperti ini, dan di sebelah sininya bisa kita atur-atur sesuai dengan kenyamanan kita. Dan menurut aku kurang cocok di gendongan geos ini. Kenapa? Karena buat diri aku pribadi gendongan ini kurang nyaman. Selain itu tidak bisa disesuaikan, tidak bisa di-adjust bagian pundaknya. Dan
gendongan ini tuh nggak akan tahan lama, Mam. Kenapa? Karena semakin berat badan Dede naik, semakin akan melorot. Jadi beneran harus sering ganti. Selain itu, kalau misalnya mau gantian gendong sama kerabat, saudara, atau orang rumah, itu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena untuk gendongan ini memiliki ukuran. Ada L, M, S, atau XL. Seperti itu ya, Mam. Dan jadinya seperti ini. Di sebelah sini bisa kita rapihkan agar makin nyaman di pundaknya. Dan jika di sini terasa ngajengkang gitu anaknya atau apa ya, terasa longgar, tinggal kita balikin aja posisi kainnya. Jadi ini ada gambarnya, di sini nggak ada motifnya. Jadi lebih kenceng aja di bagian ininya. Jadi seperti ini. Dan ini adalah contoh pemakaian geos seperti ini. Siapa itu? Untuk melepasnya gampang banget, tinggal kita tarik aja anak kita. Ketika memakai dari Elepas ini seperti ini ya, Mam. Ini menurutku kurang kencang aja di badan aku, terasa lebih longgar. Seperti ini penampilannya ketika menggunakan geos dari Elepas. Nah, jadi bisa dilihat gak sih, Mam? Jadi maksudnya tuh terlalu ada space di sini. Jadi anak aku tuh rasanya kayak lebih ngejengkang gitu loh, Mam. Gimana ya ngomongnya? Jadi terasa longgar aja, nggak enak. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku mempunyai instan baby wrap dari Geos by Ceta. Seperti ini. Ini adalah ukuran XL, cuman karena kegedean aku kecilin lagi. Tuh, jadi aku minta bantuan tukang jahit untuk menjahit ulang seperti ini. Jadi warna benangnya beda sama warna benang asli. Ini warna benang asli dan ini warna benang buatan tukang jahit aku. Dan cara memakainya, biasanya suka aku rapihin dulu bagian sambungan ini. Aku pasin di pas ada tali ini, tali penyambungnya menjadi dua seperti ini. Terus satuin, masukin ke kepala kita, ke leher kita. Lalu tinggal gini dan masukin tangan kita. Tinggal rapihin aja. Lalu setelah dirasa cukup rapi dan cukup nyaman, kita tinggal masukin Dede aja. Sayang. Dia bangun tidur, jadi maaf ya. Iya, sayang. Tinggal kita rapikan seperti ini di antara kedua bokongnya. Dan kita masukkan. Bisa dilihat seperti ini. Ini sangat nyaman banget ya, Mam, buat aku. Jadi si beratnya itu bisa kebagi antar pundak dan handsfree tentunya. Untuk tampilan depannya seperti ini dan belakangnya seperti ini. Nah, selain gendongan ini, biasanya instan baby wrap ini suka dilengkapi dengan belt. Nah, cara memasangnya sendiri, tinggal kita pasang di sini, lalu kita kaitkan ke badan kita seperti ini. Dan di sini terdapat logo. Selain itu, di sini bisa kita simpan barang-barang karena terdapat saku. Seperti ini. Akan tetapi aku pribadi jarang banget pakai belt karena menurut aku itu cukup ribet. Jadi menurut aku pribadi dengan cara seperti ini saja sudah lebih dari cukup. Nah, anak aku pribadi sangat senang dan sangat nyaman jika digendong menggunakan ini. Jadi rasanya tuh namplok gitu, Mam. Nah, selain itu anak aku jadi cepet tidur kalau misalnya digendong menggunakan ini. Akan tetapi kelemahannya sendiri, aku tuh suka susah ketika menurunkan anak aku untuk ditidurkan gitu, Mam. Jadi kebayang gak sih kalau kita nidurin bayi, beneran posisinya tuh berasa kita kayak nyimpen bom yang bakal meledak. Sedangkan pas aku pakai gendongan ini terus mau disimpan di kasur, ini tuh beneran kalau bahasa Sundanya tuh ukuy-ukuyan gitu, Mam. Melepasnya tuh susah. Nah, jadi menurut aku pribadi gendongan ini sangat enak dipakai untuk pergi-pergi aja, tapi sangat tidak enak ketika dipakai untuk menidurkan bayi. Nah, untuk melepasnya biasanya aku tinggal giniin aja seperti ini. Oh iya, sayang. Halo.
Halo. Kemudian, nah ini adalah hip seat dan carrier dari iAngel. Untuk kualitasnya sendiri, iAngel gak usah diraguin lagi ya Mam. Semua orang udah tahu kualitasnya. Untuk iAngel yang aku punya adalah series Miracle. Nah di sini untuk series Miracle sendiri mempunyai dua fungsi. Yang satu kita bisa gunakan sebagai carrier seperti ini. Tinggal kita lingkarin di badan. Seperti ini, kemudian kita kunci. Iya. Dan kita putar, lalu kita pakai. Ini adalah posisi carrier ya, Mam. Seperti ini. Di sini juga terdapat bantalan busa yang cukup nyaman untuk menopang paha bayi kita. Nah, dan ini adalah posisi ketika bayi kita menghadap ke kita ya, Mam. Jadi di sininya lebih lebar lagi. Seperti ini. Jika dirasa cukup berat, tinggal kita lipat aja dan cantolin. Ada cantolannya di dalam, jadi ada sirkulasi udara seperti ini. Ketika kita ingin memposisikan bayi menghadap keluar, tinggal lepas aja yang ini, bagian sini. Lalu kumpulin di sini. Seperti ini. Dan kita masukin ke sininya. Ini harus rapi ya Mam, cuman aku karena berdiri jadi agak susah, maaf. Dan ini adalah posisi ketika kita ingin menghadapkan bayi keluar. Jadi ininya lebih sempit ya Mam, seperti ini. Nah jadi ini adalah penampilan ketika bayi menghadap keluar. Jadi bagian ininya lebih sempit ya Mam ketika kita hadapin keluar. Nah dan untuk sletingnya sendiri, untuk iAngel itu sudah terkenal menggunakan YKK sleting. Bisa dilihat, jadi maksudnya sletingnya itu ngunci. Ini kan kebuka. Tapi pas kita giniin, terus kita simpan, bakal kedengar bunyi tak. Itu tuh artinya ngunci, jadi nggak bisa kita buka seperti ini. Tapi kalau misalnya posisinya seperti ini tuh bisa kita buka seperti itu. Jadi keuntungannya kita memiliki iAngel ini tuh beneran sangat aman karena sletingnya ngunci. Insya Allah nggak akan mudah lepas antara si penopang dan si bagian atasnya. Selain itu agar Mam lebih tenang lagi hatinya ketika menggendong buah hati, di sini juga terdapat perekat yang bisa direkatkan seperti ini. Tuh. Jadi selain sleting YKK, di sini juga menggunakan perekat ya Mam, jadi beneran double safety. Selain itu untuk hip seatnya, ini ada hip seatnya juga sama, memiliki perekat yang sangat bagus ya Mam. Dan double safety juga seperti ini, yang berlogo iAngel. Dan kelebihan dari iAngel sendiri di sini bisa kita lihat kalau busanya iAngel itu busa yang apa ya ini namanya, pokoknya itu busa bagus yang tidak mudah robek seperti ini, walaupun aku cakar-cakar. Nah seperti ini, cuman aku pribadi jarang banget menggunakan cara seperti ini. Karena kenapa? Anak aku mulai aktif ya, takutnya tangan aku tidak bisa mengontrol badannya, terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu dengan cara seperti ini saja, karena anak aku mulai berat, jadi si beban ininya tuh malah neken ke perut aku gitu kan, jadi bikin sakit dan gak nyaman untuk aku pribadi. Selain itu di sini bisa dilihat di hip seatnya sendiri ini bagus ya Mam. Selain mempunyai busa yang berkualitas, di sini terdapat pengempuk lagi. Aku nggak tahu ini namanya, cuman ini lumayan empuk dan lumayan bikin nyaman anaknya. Kemudian cara menggabungkan antara hip seat dengan ininya, baby carrier-nya, tinggal kita lepas apa ini namanya, cetrekan di sebelah sini di bagian badan seperti ini, lalu kita buka si bagian sleting ini, kemudian kita buka lagi bagian perekatnya sampai ujung. Nah dan jadi terpisah seperti ini antara bagian ini dan bagian ini. Bagian untuk baby carrier-nya kita simpan, lalu kita ganti dengan bagian yang memiliki hip seat. Caranya sama, tinggal kita sambungin aja sletingnya ke sini, lalu seperti ini. Nah, itu tuh kunci ya Mam, tapi pas diginiin ini ngebuka dan ini kunci.
Terus tinggal kita double safety aja, pakai perekat lagi. Dan perekat satu lagi. Kemudian kita pakai hip seatnya. Kemudian tinggal kita cantolin bagian belakangnya. Jadi seperti ini. Dan ini adalah penampilan ketika kita menggunakan hip seat. Nah, dari semua jenis gendongan tadi, favorit aku dan Sabina itu adalah ring sling dan IWP ini. Kenapa? Karena untuk ring sling sendiri ini sangat nyaman, kecil, praktis, dan tidak bikin gerah. Pemakaiannya juga sangat simpel, enak ketika dipakai, bisa menyalurkan beban secara merata. Selain itu, ketika ingin melepasnya sendiri, tinggal dilepas aja gitu. Gampang. Dan yang kedua adalah ini, instant baby wrap. Kenapa? Instan, nggak bikin gerah, ringan, dan enak aja gitu pas dipakai, beneran nemplok aja di badan kita. Jadi menurut aku untuk sehari-hari lebih enak menggunakan ring sling ini, dan untuk bepergian ke mall lebih enak menggunakan IWP ini. Di sini aku mau kenalin kalau misalnya ring sling dari Yun Ayun ini memiliki 3 tipe. Pertama adalah tipe tadi yang aku jelasin. Ini adalah tipe Sabin. Selanjutnya ada tipe ini. Ini adalah tipe Sapa. Maksudnya kalau Sabin itu kan memiliki bukaan lebar seperti ini. Kalau Sapa itu memiliki bukaan rempel. Jadi udah rapi dari pundaknya seperti ini. Dan yang terakhir adalah tipe Honey. Dan untuk tipe Honey sendiri seperti ini, memiliki busa, terus bagian bawahnya dirempel. Di sini tadi aku bilang ring sling dari Yun Ayun itu bagus, bukan berarti karena ring slingnya punya aku, tapi di sini aku benar-benar ngomong apa adanya. Untuk bahannya sendiri terbuat dari katun linen, bisa dilihat seperti ini. Jahitannya juga sangat rapi. Dan semua jenis ring sling di Yun Ayun kita lengkapin dengan ring aluminium alloy tanpa celah yang kita kasih logo Yun Ayun. Seperti ini. Selain itu, di sininya kita juga kasih kayu laser akrilik. Jadi benar-benar mempercantik tampilan dalam. Dan untuk yang polos terdapat di tipe Sabin, Sapa, dan Honey. Untuk yang polos sendiri memiliki 10 warna, dan sedangkan yang bermotif terdapat di Sabin, Sapa, Honey juga, dan memiliki 4 warna. Sedangkan untuk ringnya semuanya menggunakan ring aluminium alloy tanpa celah berlogo Yun Ayun dan dilengkapi dengan 7 warna pilihan. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan keinginan dan kesukaan masing-masing. Aku lihatin warna ring 3 aja udah secantik ini kan, seperti ini. Nah, selain itu, setiap pembelian ring sling jenis apa saja di Yun Ayun, Mama akan mendapatkan tas cantik secara gratis yang akan disesuaikan dengan warna ring sling yang Mama beli. Untuk misalnya, ketika Mama memilih warna biru motif ini, Mama akan mendapatkan satu tas cantik berwarna biru motif ini juga. Nah, ini adalah contoh pemakaian dari Honey. Di sini terdapat busa ya, Mam. Di sini juga terdapat logo Yun Ayunnya. Seperti ini. Dan jika dirasa ini kurang enak dilihat, bisa mensiasatin dengan melipatnya seperti ini. Dan ini adalah tampilannya. Seperti ini ya, Mam. Dan jika dirasa anak kita senang menjilat ringnya, tinggal kita tutup aja ringnya. Seperti ini. Jadi ini beneran bakalan aman dari jilatan anak ya, Mam. Mau jilat. Nah, dan ini adalah contoh pemakaian dari model Sapa. Bisa dilihat bagian sininya sangat rapi ya, Mam. Jadi yang Sapa itu memiliki model di pundaknya itu yang langsung rapi seperti ini. Di sininya terdapat rempel untuk Sapa. Selain itu, setiap pembelian ring sling jenis apa saja di Yun Ayun bakalan dikirim menggunakan kemasan secantik ini. Ini boxnya sangat eksklusif dan bagus ya, Mam. Glossy seperti ini. Tampak depan, pinggir, tampak belakang, tampak pinggir, tampak depan, pinggir. Ini kotak info dan tampak atas ini adalah nama Yun Ayun. Nah, maka dari itu mari kita sukseskan bersama produk lokal bersama Yun Ayun. Kita
Nah, Mam, sekian dulu review yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa ini? Makan apa, sayang? Semoga bermanfaat. Tolong diambil yang baik-baiknya saja dan dibuang yang negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.